Wakil Ketua 1 DPRD Kota Metro, Ahmad Kusaini menyebut, pihaknya bakal mengawasi progres pembangunan infrastruktur di tahun pertama era kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso dan Muhammad Rafiq Adi Pradana. Politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu memastikan wakil rakyat akan benar-benar melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur. Kusaini dan legislator lainnya akan lebih memperhatikan terhadap kualitas hasil proyek infrastruktur. Hal itu dilakukan dengan niatan memprioritaskan kepentingan masyarakat umum. Hasil pengerjaan rehabilitasi jalan dan trotoar misalnya, tentu pengawasan dilakukan atas dasar prioritas terhadap kepentingan masyarakat, memudahkan akses pengendara dan menunjang mobilitas pengguna jalan. Kendati demikian, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Metro itu memuji progres percepatan pembangunan infrastruktur di tahun awal era kepemimpinan Bambang Rafiq yang dinilai cepat bergerak dan responsif atas keluhan serta kritik dari masyarakat. Kemudian juga menjalankan program yang memang menjadi acuan maupun. Menurut Kusaini, gaya kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Metro sejauh pengamatannya dinilai cenderung memperhatikan kepentingan masyarakat kecil, terutama terhadap infrastruktur penunjang akses dan mobilitas. Wakil rakyat bakal menjalankan fungsi legislasi sebagai penyambung lidah konstituen dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Terhitung hingga awal Desember 2025, puluhan titik ruas jalan di Kota Metro telah dilakukan perbaikan. Hasil rehabilitasi infrastruktur yang baik diharapkan dapat benar-benar berkualitas dan bertahan lama. Infrastruktur jalan adalah penunjang mobilitas masyarakat karena fungsinya sebagai penghubung berbagai tempat, memudahkan distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan yang kondisinya baik sangat dibutuhkan dan dinantikan masyarakat. Mengenai kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan, wakil rakyat kerap melontarkan narasi kritik dan sorotan tajam kepada Pemkot Metro. Kritik kerap disampaikan melalui forum resmi, rapat paripurna, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan, anggaran pendapatan, dan belanja daerah. Ya, tentu sama-sama kita bisa lihat, saksikan kemarin di Pilkada 2024 ya, Metro ada pergantian. Ya, incumbent ya tentu melawan Mas Bambang dan Mas Rafiq, dan hasil dari KPUD ya dimenangkan oleh Mas Bambang dan Mas Rafiq. Nah, tentu untuk masuk ke 2025 ya tentu di regulasi perubahan pemimpin pasti ada ya situasi yang masa transisi. Masa transisi ini juga mungkin harus dilakukan cepat oleh Mas Bambang selaku wali kota dalam rangka menjalankan tugas ya sebagai pemimpin daerah, baik sinergi dengan seluruh stakeholder yang ada, kemudian juga menjalankan program yang memang menjadi acuan maupun tahapan RPJMD Kota Metro. Ini akan kita lihat program beliau 5 tahunan apa yang dituangkan dalam RPJMD, yang isinya memuat daripada visi dan misi wali kota. Kita akan lihat apakah sinergi dengan kebijakan pusat, kebijakan provinsi, yang ini semuanya ada program keberlangsungan. Mudah-mudahan dengan tagline beliau sama-sama kita tahu, yaitu perubahan terhadap perbaikan yang ada di Kota Metro. Ini menarik ya, sebagai tantangan oleh Mas Bambang dan Mas Rafiq ya, apakah ini bisa dia rubah ya dalam bentuk ya pembangunan, dalam bentuk SDM, dalam bentuk penataan kota yang tentu menjadi harapan warga Kota Metro.